من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu terkait tentang keutamaan bersedekah. Halaman 56, kitab daripada Hilyatul Banat wal Banin, buah karya daripada Muhammad bin Umar Bahrok Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babun bis shadaqati. Ini bab menerangkan tentang keutamaan sedekah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu amwalakum bizzakati. Jagalah, peliharalah, bentengilah harta-harta kamu dengan zakat. Jadi ini satu fungsi orang yang zakat itu, insya Allah hartanya jadi dijaga, dipelihara, dijaga dari kerusakan, dijaga dari segala malapetaka. Itu kalau diapain? Dikeluarin zakatnya. Ya, makanya bagi orang-orang kaya tuh Bapak Saudara, dengan sebab di-ngeluarin zakat, insya Allah hartanya jadi apa tuh? Jadi aman, jadi aman. Jadi dengan zakat itu artinya kata Nabi, hartanya dibentengi, dijaga, dipelihara. Ya, jadi fungsi zakat itu diantaranya supaya harta yang dimilikinya itu terjaga dan terpelihara dari malapetaka, dari musibah. Nah, ini sabda Nabi, hassinu amwalakum bizzakati. Yang kedua, wadawu mardokum bisodakoti. Dan obatilah berbagai macam penyakit-penyakit kamu dengan bersodakoh. Jadi fungsi sodakoh juga yaitu untuk mengobati dari berbagai macam penyakit. Makanya dulu orang-orang tua kita ngajarin, kalau kita lagi sakit, sodakoh. Ya, mudah-mudahan dengan sodakoh nanti sakit kita disembuhkan oleh Allah. Sebab salah satu fungsi sodakoh ya untuk menyembuhkan penyakit. Da'u, obati ya mardokum penyakit kamu bis sodakoti dengan sodakoh. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, fal yu'addi zakat malihi, maka hendaklah dia tunaikan zakat hartanya. Ada zakat namanya zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat harta. Ya, orang-orang kaya doang yang wajib ngeluarin, yang sudah memenuhi nisab. Nisabnya berapa? Yaitu 20 miskol. Ukurannya emas. 85 gram lah Bapak Saudara. Ya, kalau kita sudah memiliki kekayaan ya di atas 85 gram. 85 gram kalau kita hitung 1 gramnya 1 juta, berarti punya uang 85 juta. Ya, jadi kalau kita udah memiliki uang 85 juta ke atas, maka minimal setahun sekali kita keluarin 2,5%. Kalau 100 juta berarti 2,5%-nya berapa? 2.500.000. Ya, 2.500.000. Itu kita keluarkan. Kalau dia ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada hari akhir, maka tunaikan zakat hartanya. Tapi kalau ada orang punya kekayaan belum di atas 85 gram, ya belum ada uangnya sampai 85 juta, ya nggak perlu dizakatin. Kalau mau dikeluarin sodakohnya aja. Kalau sodakoh itu bebas, berapa aja boleh. Ya, kita sodakoh di pagi hari ini, mau 1.000 boleh, mau 5.000 boleh, mau 10.000 boleh, mau 20.000 boleh dan seterusnya. Ya, itu namanya sodakoh, nggak ada ketentuan.
tapi manfaatnya cukup banyak sedekah. Tapi kalau yang namanya zakat kewajiban. Jadi beda ya. Kalau sedekah itu hanya anjuran, tapi banyak manfaatnya. Tapi kalau yang disebut zakat itu kewajiban, sehingga ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Enggak boleh sembarangan. Kalau yang namanya zakat mesti 2,5%. Dan memberikannya juga kepada ya orang-orang yang berhak menerimanya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ya, itu yang ada 8 asnaf di dalam surah At-Taubah. Ya, jadi zakat itu mesti dikeluarkan kepada orang-orang tertentu yang masuk dalam asnaf yang ada 8 itu. Misalnya kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada sabilillah, kepada orang yang punya utang, gharimin. Itu begitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Tapi kalau sedekah kepada siapa aja yang kita mau. Ya, kita punya tetangga, ini kelihatannya nih dia perlu dibantu, kita kasih sedekah. Boleh nggak? Boleh. Kita punya keluarga, ini kelihatan keluarga kita perlu dibantu, ya kita kasih sedekah, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau zakat mesti ada aturan mainnya. Kepada siapa? 1 kepada orang fakir, 2 kepada orang miskin, 3 kepada misalnya apa? Sabilillah, ibnu sabil. Pokoknya ada yang tadi saya baca tuh ayatnya. Ya, jadi minimal kepada mereka. Ya, jadi harus dibagi rata, kebagian semuanya. Ya, jadi itu terkait dengan zakat. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka tunaikan zakat hartanya. Wa ma min sahibi zahabin wala fiddatin, dan tidak ada orang yang memiliki emas dan perak, la yu'addi minha haqqaha, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa iza kana yaumul qiyamati, kecuali nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, supihat lahu sopaiha min narin, maka dia akan ya ditriska, ya triskaannya terbuat dari api neraka, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa zahruhu kullama baradat u'idat lahu. Jadi nanti orang tersebut akan ditriska dengan triskaan yang udah dipanaskan dari api neraka, ya itu lambungnya, ya kemudian punggungnya. Nanti kalau udah dingin diulang kembali, ya nanti udah dingin diulang kembali. Begitulah salah satu bentuk siksaan orang yang memiliki emas, orang yang memiliki perak, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi nanti hartanya dirubah menjadi seperti triskaan yang dipanaskan ya dari api neraka. Kemudian ditriska kemana? Ke lambungnya dan juga ke bagian-bagian punggungnya. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau ya orang-orang yang sudah mengeluarkannya ya 2,5%-nya insya Allah bebas. Tapi bagi mereka yang tidak mau ya mengeluarkannya karena takut ya hartanya berkurang, itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang zakat ini sangat berfungsi buat apa? Buat membantu orang-orang yang lemah. Ya, jadi orang kaya yang dikasih kekayaan sama Allah, ingat juga kepada saudara-saudaranya yang miskin, yang kagak mampu, yang dhaif, yang lemah. Sehingga hidup ini perlu ada saling bantu membantu. Yang fakir, yang miskin, mudah-mudahan mendoakan. Orang kaya kan tuh Pak, kalau dia memberikan zakat, didoain gak sama orang miskin? Didoain. Makanya itu orang kaya semakin berkah. Semakin berkah karena dapat doa dari orang-orang fakir. Sehingga dalam kehidupan itu ada saling ketergantungan. Ya orang kaya perlu doanya orang miskin, jadi berkah. Orang miskin perlu bantuan dari orang kaya. Nah di dunia itu kan gak lepas. Ya pasti ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Gak mungkin orang kaya semuanya. Ya, jadi mesti ada orang kaya, ada orang miskin. Begitulah di dalam kehidupan ini. Ya Allah udah tentukan seperti itu. Tapi ya Allah enggak melihat kemuliaan seseorang dari status
apakah dia kaya atau miskin. Tetapi kemuliaan seseorang itu dilihatnya dari apa? Dari nilai ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Itu begitu. Kalau ya ada orang kaya, ada orang miskin, itu udah biasa dalam hidup dan kehidupan. Ada laki, ada perempuan, ada malam, ada siang, ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi hidup jadi indah begitu. Kalau orang kaya semuanya, ya repot. Siapa yang mau disuruh? Iya, kan begitu. Ya. Jadi memang Allah udah kasih kehidupan seperti itu. Ya, Allah kasih kehidupan ada malam, ada siang. Jadi indah. Ya, ada laki, ada perempuan. Orang laki senang sama orang perempuan senang sama orang laki. Itu kehidupan. Yang kita bingung kalau orang laki demen sama orang laki. Nah, ini yang bingung. Ya, masa orang laki cinta sama orang laki. Terus orang perempuan cintanya sama orang perempuan. Nah, ini yang kagak boleh. Ya. Jadi agama mengajarkan kehidupan seperti itu. Ya. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin. Supaya apa? Supaya saling ketergantungan. Ya, sehingga mereka bisa hidup ya saling membagi satu dengan yang lainnya. Ya, itulah indahnya kehidupan seperti itu. Ya. Ada orang yang alim, ada orang yang muta'alim. Ya, artinya orang yang punya ilmu dan ada orang yang belajar. Makanya ada sekolah. Di sekolah itu berarti akan kumpul, ada guru, ada murid, ada pondok pesantren. Di pondok pesantren itu ada kiai, ada santri. Itu kan jadi kehidupannya jadi enak begitu. Coba kalau semuanya jadi murid gak ada guru, repot. Atau semuanya jadi guru, muridnya gak ada, nggak bisa juga. Ya, itulah keindahan dalam kehidupan. Ya, makanya orang kaya nggak boleh sombong sama orang miskin. Karena dengan adanya orang miskin dia dikatakan orang kaya. Nah begitu. Sama juga orang miskin itu jangan disembarangin. Sebab doanya itu insya Allah mustajab. Nah kalau orang kaya itu biasanya dermawan. Ya, jadi artinya saling ya mengisi satu dengan yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mani'uz zakati pinnari. Bermula orang-orang yang menentang zakat itu nanti masukkan ke dalam api neraka. Ada mani'uz zakah, dia enggak mau zakat. Seperti Qarun. Itu Qarun contoh manusia yang kaya tapi enggak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya dibenamkan hartanya tuh Bapak Saudara. Bukan hartanya aja, Qarunnya juga dibenamkan. Ya, terus ke bawah dasar bumi. Bahkan dalam satu riwayat sampai saat ini hartanya masih dibenamkan terus sampai ke bawah dasar 7 lapis bumi. Ya, itu begitu. Ya, ini salah satu cerita yang menarik sebagai satu ibrah, satu pelajaran. Jangan sampai ya seperti Qarun. Tuh. Kan di Al-Quran itu ada cerita-cerita orang baik, ada cerita-cerita orang yang tidak baik. Itu tujuannya ibrah, untuk memberikan satu pelajaran buat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau orang-orang baik seperti Luqmanul Hakim. Makanya kita baca dalam Al-Quran ada surah apa? Surah Luqman. Ya. Luqman itu bukan seorang nabi. Dia orang biasa, tapi dia orang baik, orang yang soleh, sehingga diceritakan di dalam Al-Quran surah Luqman, bagaimana cara Luqman mendidik anaknya. Ya, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Tuh, itu namanya satu cerita yang sangat baik orang tua ya yang berhasil mendidik anak-anaknya. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran. Itulah kisah Luqmanul Hakim. Ini contoh buat kita. Ya, kalau kita hidup jadilah seperti Luqman, orang yang berhasil
berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Ya, itu Luqman Hakim. Ada lagi kisah 7 ya pemuda ya yang solih yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Anak muda tapi istiqomah, rajin ibadah, enggak terpengaruh ya, sehingga dia diceritakan di dalam Al-Qur'an. Jadi istiqomah ibadahnya. Itu Ashabul Kahfi. Ada Zulkarnain. Ya, banyak dah orang-orang yang soleh itu diceritakan dalam Al-Quran. Tujuannya supaya kita bisa mencontoh. Nah, ada lagi cerita orang-orang tidak baik. Ada cerita Qarun, itu orang kaya yang pelit, yang gak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya dibenamkan. Ada cerita Fir'aun, penguasa yang zalim. Ada Haman. Ya, Qarun, Haman, Fir'aun. Itu kan termasuk cerita-cerita yang kagak bagus. Sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad harus kenal tuh. Qarun itu siapa, Fir'aun itu siapa. Sehingga jangan sampai terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, sehingga orang tua ya nggak ada yang mau menamakan anaknya Fir'aun, nggak ada. Ya, pernah nggak ada orang tua? Wah, ini anak saya laki-laki supaya gagah, saya namain Fir'aun. Ada? Kayaknya nggak ada. Saya jadi guru nggak pernah ngabsen murid Fir'aun hadir, nggak ada. Ya. Orang tua nggak ada yang mau namain Fir'aun ya. Padahal kan Fir'aun ceritanya hebat, ya. Jadi apa raja di Mesir. Tuh. Tapi nggak ada yang mau namain anaknya Fir'aun. Kenapa? Fir'aun sosok manusia yang nggak bagus. Ya, dia ngaku jadi Tuhan lagi. Matinya tenggelam di Laut Merah. Ya, dia termasuk durhaka melawan Allah, melawan Nabi Musa alaihi salam. Itu Fir'aun. Atau Qarun dah, cari ya di dunia ini ada nggak kira-kira anak dinamain Qarun? Qarun kan beda. Qarun ya nggak ada. Nah, begitu. Nggak ada yang mau tuh. Orang tua nggak ada yang mau. Ya, jangankan model-model kelakuannya, namanya aja dia kagak mau. Ya, namanya Qarun dia nggak mau. Qarun, Fir'aun, nggak ada yang mau. Ya, nah ini artinya setiap manusia punya keinginan supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik seperti Ashabul Kahfi. Tuh Ashabul Kahfi jangankan manusianya, anjingnya aja dimasukin surga. Tuh anjing masuk surga satu-satunya anjing yang masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena anjing ini setia nungguin tuh ya 7 pemuda yang soleh dan istiqomah yang beriman kepada Allah. Nah, akhirnya anjing ini dimasukin ke dalam surga. Makanya Bapak Saudara, kalau anjing ya suka sama orang soleh aja masuk surga, apalagi kita. Walaupun kita nih lastu ya solihan, kita bukan orang soleh, tapi uhibbu solihan, kita cinta sama orang soleh. Insya Allah akan jadi baik kita. Ustaz, saya sih bukan orang baik, bukan orang soleh, tapi saya kalau ada orang soleh, saya cinta, saya akan bela, saya akan tolong mereka. Insya Allah nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang soleh. Kan ada ceritanya tuh, jagoan, ya dia orang gak bener, tapi kalau sama kiai dipatuh, ya sama siapa aja diberani, ya tapi kalau sama kiai tunduk dia. Akhir-akhir kehidupannya dapat taufik dan hidayah, menjadi orang baik, meninggal husnul khotimah. Kenapa? Gara-gara cinta sama orang soleh. Makanya kita nggak boleh berani ya sama orang soleh. Udah kita nggak soleh sama orang soleh benci banget. Jangan. Minimal kita suka dengan orang yang soleh. Kita senang, kita cinta. Sebab kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu, saudara, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama orang-orang soleh, mudah-mudahan nanti akan dikumpulkan bersama orang soleh. Ya, minimal begitu dah.
Ya, saya, kita bukan orang soleh, bukan orang baik, tapi saya, kita cinta sama orang soleh, sama orang baik. Itu udah termasuk hal yang baik. Ya, udah banyak contoh-contohnya tuh. Para jagoan-jagoan, jawara-jawara dulu tuh ceritanya, ya Allah hidupnya udah di lembah-lembah yang nggak bener itu. Tapi satu, dia itu seneng, cinta, patuh sama kiai, sama orang soleh. Allah kasih taufik. Di akhir kehidupannya dia taubat. Taubat jadi orang bener. Meninggal. Sorga enggak? Sorga. Tuh. Kan yang paling ya nanti menjadi satu penilaian akhir umur kita. Kita makanya nggak tahu kapan akhir umur kita. Nah makanya kita selalu pengen baik. Ya itu begitu. Kita bilang ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tuh kita pengen begitu. Ya makanya dari sekarang kita selalu ya terus menjaga keimanan kita. Karena yang namanya kematian kan itu rahasia. Nggak ada yang tahu, misterius. Siapapun nggak yang tahu kapan dia mati, hari apa, jam berapa, malam apa siang, di mana, nggak ada yang tahu. Ya, nah makanya kita selalu berusaha cinta sama orang baik. Tuh, jadi orang-orang yang menentang zakat nanti di neraka. Contohnya tuh Korun contohnya. Wa matali pemalun fi barin wala bahrin, dan tidaklah hancur harta itu baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan illa bisababi man izzakah, kecuali dengan sebab dia menentang zakat. Wa ma naqassa malun min shadaqatin, dan harta itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Bal yazidu akan tetapi semakin bertambah, akan tetapi semakin bertambah. Itu begitu. Ya, jadi hadis Nabi bilang orang kalau bersedekah itu tidak sesuai dengan hitungan matematik. 100.000 ya diambil 50.000, kan tinggal 50.000. Kurang berarti. Tapi kalau dalam ilmu sedekah enggak begitu. Kalau kita punya 100.000 dikurangin 50.000 untuk bersedekah, itu minimal al hasanatu bi asri amsalihha. 50.000 yang kita sedekahkan bukan berkurang, bahkan menjadi lebih tambah. 50 kali 10 jadi berapa? Jadi 500. Berarti uang kita bukan berkurang, bertambah 550.000. Oh, begitu. Ya, itu ilmu sedekah. Ya, jadi kalau ilmu sedekah tidak sesuai dengan ilmu matematik. Ya, kalau ilmu matematik kan 5 dikurang 2, 3. Tapi kalau ilmu sedekah enggak begitu. 2 dikalikan 10. Jadi ya 200. Tambah jadinya. Bal yazdad atau di sini bal yazid. Tuh, jadi tambah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu tunammi ar-rizqa. Ini fungsi sedekah lagi. Sedekah itu akan mengembangkan rezeki. Tuh, sedekah akan mengembangkan rezeki. Jadi kalau ada orang yang rezekinya masih seret, ya coba dah ya belajar sedekah. Nanti akan berkembang itu. Ya, rezekinya akan berkembang. Nah, itu makanya salah satu fungsi sedekah itu memancing rezeki. Ya, jadi alat pancingnya dengan sedekah. Nanti rezekinya akan dapat. Nah, ini kata Nabi, sedekah itu dapat mengembangkan rezeki. Wa tazidu fil umri wal mali. Sedekah itu juga bisa menambahkan umur dan harta. Umur kita jadi tambah. Ya. Kemudian harta kita jadi tambah. Enak itu. Orang yang bersedekah itu
ya umurnya ditambahin. Ada ditambahkan secara hakiki, ada yang majazi. Kalau yang hakiki benar-benar ditambahin tuh, misalnya usianya tadinya 70 tahun karena rajin sedekah, ditambahin bonus jadi 80 tahun, jadi 90 tahun, begitu. Atau secara majazi, usianya tetap 70 tahun. Tapi karena dia rajin sedekah, walaupun dia sudah meninggal dunia, namanya masih disebut-sebut. Dia rajin, dulu orangnya dermawan. Jadi walaupun sudah meninggal dunia, seperti hidup aja. Banyak yang ceritain kebaikan-kebaikannya. Tuh begitu. Dan juga bisa menambahkan dalam hartanya. Was-shadaqatu fisri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir itu bisa memadamkan murkanya Allah. Sedekah ada dua. Ada sedekah sir, ada sedekah alaniyah. Kalau sedekah sir artinya itu sedekah kagak disebutkan. Enggak ada yang tahu dia bersedekah. Itu namanya sir. Ya, dia sedekah enggak ada yang tahu. Itu fungsinya memadamkan murkanya Allah. Wapil alaniyah, nah kalau sedekah alaniyah itu sedekahnya dijelaskan. Misalnya dia memberikan infak sedekah di masjid ya ghairi jami al hidayah, ya kemudian disebutkan namanya, ya infak sedekah dari siapa misalnya disebutkan, itu namanya alaniyah, nggak apa-apa boleh. Nah itu fungsinya apa? Tukaffirul khati'ata, akan meleburkan segala kesalahan dan dosanya. Tuh, jadi kalau sedekah sir memadamkan murka Allah, kalau sedekah alaniyah yang dijelaskan itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Jadi dua-duanya baik. Tapi kalau ditanya mana yang lebih tinggi nilainya, lebih tinggi sedekah sir. Karena sedekah sir itu orang nggak ada yang tahu. Sampai-sampai kata Nabi, tangan kanan memberi, tangan kiri ya itu nggak tahu. Itu kinayah. Kalau sedekah alaniyah emang disebutin. Kadang-kadang di masjid disebutkan dari A, dari B. Itu namanya sedekah apa tuh? Sedekah alaniyah. Boleh? Boleh. Nah kalau yang dibilang dari hamba Allah, nggak ada yang tahu. Cuma yang nerima tahu juga. Ya namanya bukan sedekah sir itu. Kalau sedekah sir itu pokoknya nggak ada yang tahu. Kotak masukin, nggak ada yang tahu. Udah. Ya itu dibuka berapapun besarnya. Oh ternyata nggak ada yang tahu ini dari siapa ya. Itu sedekah sir. Dulu Siti Aisyah, istri Nabi Pak, saudara, kalau memberikan sedekah kepada pengemis itu biasa di malam hari. Pengemis lagi tidur, dikasih uang. Bangun tidur pengemis bangun, lah ini ada uang. Siapa yang memberi? Dia kagak tahu. Padahal itu Siti Aisyah yang ngasih. Ya, itu namanya sedekah apa dong? Sedekah sir. Ya, jadi kalau dari segi kedudukannya itu lebih tinggi sedekah sir. Ya, baru sedekah alaniyah. Kenapa? Karena biasanya kalau sedekah sir itu insya Allah aman daripada riya. Tapi kalau sedekah alaniyah kadang-kadang ada unsur apa? Riya. Kalau riya dah nggak boleh dah nih. Orang kalau sedekah riya dah nggak boleh. Ya, kalau masalah disebutkan itu nggak ada masalah. Cuma yang kagak boleh apa? Riyanya. Ya, jadi ya, kesimpulannya sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah sir, ada sedekah alaniyah. Dua-duanya punya fungsi. Fungsi yang pertama sedekah sir memadamkan murka Allah. Kalau fungsi yang kedua sedekah alaniyah itu dapat melebur segala dosa dan kesalahan. Wa tuzhibu an sahiba mi'atan wa sab'ina syarron, dan bahkan bisa menghilangkan dari orang yang punya harta yang bersedekah itu ya sebanyak 170 jenis kejelekan. Ada 170 keburukan dengan sedekah itu bisa dihilangkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu tarudul qada'al mubram. Sementara sedekah juga bisa menolak qada mubram. Ke qada itu ada qada mubram, artinya ketentuan yang masih bisa dirubah. Ya, sebab ketentuan Allah, qadanya Allah ada ya yang tidak bisa dirubah, ada yang masih bisa berubah. Ya, makanya sedekah itu bisa ya menolak qada mubram. Sama doa. Tidak ada yang bisa menolak
ya ketentuan Allah kecuali doa. La taruddul qada illa doa. Enggak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Makanya kita banyak suruh berdoa. Ya, jangan bilang kan semuanya udah ditentuin sama Allah. Tapi tetap doa bisa merubah qada dan ketentuan Allah. Ya. Sama juga sedekah. Sedekah itu bisa ya merubah qada mubram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yaksu musliman sauban illa kana fi zimmatillahi ta'ala ma dama alai minhu khirqah. Tidak ada seorang muslim yang memberikan pakaian kepada saudaranya yang lain. Jangan ya banyak satu helai pakaian aja. Baju dipunya ya kemudian diberikan kepada orang lain. Kecuali nanti dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi pahalanya gede. Sedekah itu kan gak mesti dengan uang aja. Kita punya pakaian, ada saudara kita, ada teman kita, ada orang yang kelihatannya perlu kita kasih. Pahalanya gede. Ya, bisa pakaian, bisa yang lain-lainnya. Makanan, minuman bisa juga. Ini Bapak misalnya memberikan minuman seperti ini. Ya, jangan banyak lah. 1 dus, 2 dus. Ketika ada pengajian, ada yang memberikan. Yaitu apa? Ya, bentuk hadiah seperti ini. Ya, diminum sama kita. Pahalanya gede. Ya, nanti dari kiamat orang-orang pada kehausan, Bapak enggak kehausan. Tuh, begitu. Atau memberikan ya bentuk makanan. Ya, sehingga ya ada orang yang makan. Itu juga sama. Bentuk pakaian sama atau bentuk uang. Jadi sedekah itu bisa berbentuk apa saja yang bisa memberikan kemanfaatan buat orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, afdhalus shadaqati anta tasaddaqa. Ya, sedekah yang paling bagus yaitu sedekah yang kau berikan wa anta sahihun sementara engkau dalam keadaan sehat dan masih demen sama barang itu. Kita lagi sehat, masih demen, ya, masih demen sama duit, ya, masih suka sama uang karena kita masih sehat, tapi uang itu kita berikan buat orang lain. Itu paling gede pahalanya. Ya, dalam kondisi lagi sehat. Ada orang lagi sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah sedekahin aja, dapat pahala, cuma nggak sebesar pahala orang lagi sehat. Nah begitu. Sahih itu artinya dia masih demen itu, ya masih kepengen memiliki, tapi ya udah berikan aja. Nah itu fungsinya begitu. Ta'ammulul ghina wa tahsal faqra wa li ayatasaddaqal mar'u fi hayati bidirhamin khairun lahu min ayat asaddaqa bimi'ati dirhamin inda mauti. Bahkan kata Nabi, orang yang bersedekah saat masih hidup 1 dirham itu nilainya lebih bagus kebanding daripada dia bersedekah dengan 100 dirham tapi udah mati. Yang udah ngasih sedekahnya siapa? Keluarganya. Ya, dulu waktu dia hidup, waktu dia sehat, hartanya banyak, tapi dia nggak mau sedekah. Sekarang dia udah meninggal, bagus keluarganya masih yang cinta agama. Ya keluarganya cinta agama. Oh, ini kita sedekahkan buat almarhum. Dulu almarhum kagak pernah sedekah, padahal duitnya banyak. Ya, itu masih bagus. Tapi kalau dibandingkan dia waktu hidup, dia memberikan sedekah, itu nilainya lebih tinggi kebanding daripada dia udah mati yang ngasih sekarang siapa? Keluarganya. Tapi alhamdulillah keluarganya masih ingetin. Ya, kalau udah hidupnya nggak pernah sedekah, mati ya keluarganya nggak ada ngingetin juga. Ya rugi banget udah, rugi. Ya makanya Bapak Saudara, kita nih masih hidup jangan lupa sama sedekah. Ya, sebab harta tuh ya kalau kita sayang, nanti kalau kita mati kita nggak bawa. Makanya itu jadi harta warisan, jadi rebutan. Ya, kadang-kadang orang jadi berebut tuh gara-gara warisan. Ya, begitu. Kita waktu hidupnya sayang banget sama harta. Akhirnya kita meninggal, itu harta ya menjadi rebutan. Kan sayang begitu. Ya, kita kalau meninggal dunia nggak ada yang kita bawa Pak.
kita punya jam nih, punya jam mati. Kira-kira kita bawa nggak nih jam? Nggak dicopotin nggak? Dicopotin. Kita punya cincin. Waktu meninggal dunia, nih cincin dibuka nggak? Dibuka juga. Tuh ingat begitu tuh. Kalau kita ingat begitu, kita nggak pelit. Nih kadang-kadang kita pelit bener. Ya, mau ngasih tuh sedekah tuh kelihatan 100.000 berat banget sama kita. Kayaknya banyak banget 100.000 sama kita. Padahal kalau kita bawa ke Indomaret 100.000 kurang. Berapa besarnya 100.000 kita bawa ke Indomaret, kita bawa ke Alfa. Ya Allah, beli ini udah habis. Duit 100.000 tuh bawa ya ke Alfamart, ke Indomaret, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita masukin ke kotak amal kayaknya gede banget. Ya, betul nggak begitu? Iya, kita kalau namanya sedekah 100.000 masuk kotak amal kayaknya berat banget sama kita. Ya Allah, gue ngasih sedekah kayaknya banyak banget dah. Uang 100.000 Pak, kita bawa ke Alfamart, pengen dapat apaan sih? Ya. Iya, tuh begitu. Begitulah yang namanya manusia. Kalau sama sedekah kayaknya berat bener. Disangkanya udah kebanyakan. 100.000 nggak jadi. Kayaknya 100.000 gede banget. Ganti sama 50.000. Itu 50.000 masih berat juga. Ya Allah 50.000 ya kayaknya banyak banget ya. Tukarin lagi 20.000. 20.000 mau masuk ke kotak amal masih berat juga. Kayaknya masih gede banget nih 20.000. Ya. Tukarin lagi jadi berapa? 10.000. 10.000 kayaknya juga masih berat banget. Nih kayaknya saya kalau ngasih 10.000 kayaknya paling banyak nih. Ya. Ditukarin aja jadi 5.000. Nyata-nyata akhirnya ya Allah 2.000 juga. Ya. Tuh begitu. Coba ada 2.000, kita kencing aja 2.000 sekarang. Ya. Makanya kita ngukur begitu. Kencing aja 2.000, masa kita pengen masuk surga masih 2.000 aja. Ya. Jangan, ini kan buat kita bukan buat orang lain. Nah, ini harus kita tanamkan. Tanamkan begitu pentingnya sedekah. Sebab nanti itu sedekah buat kita. Kita kalau ke masjid, ya itu kalau hari Jumat, jangan sampai kita lupain, kita bawa. Dan udah kagak pantas 2.000. Ya kencing aja 2.000, kadang-kadang ya kencing kagak dapet 2.000 sekarang. Ya begitu, udah naik katanya, udah naik. Ya Allah, kita sedekah masih 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Dan menurut kita udah banyak banget sedekah 1.000 sama 2.000. Padahal itu buat kita nanti tiket kita mau ke sorga. Tuh, begitu. Ya, jadi ini kita harus banyak-banyak ingetin diri kita. Diri kita. Apa sih yang kita bawa nanti kalau meninggal? Saudara udah kagak bisa bantu. Anak udah kagak bisa bantu. Bini kagak bisa bantu. Suami kagak bisa membantu kita kalau kita udah meninggal. Yang bantu itu amal. Tuh, makanya kalau kita lagi punya duit jangan pelit-pelit. Ya, kalau hari Jumat bawa. Jangan kelupaan mulu. Kadang-kadang kita orangnya kelupaan mulu. Pas banget kotak amal lewat, astagfirullahaladzim saya lupa. Tuh, begitu. Kelupaan mulu. Ya, nah ini jangan. Ayo, ini buat kita bukan buat orang lain. Ya, nah seperti itu. Jadi ya banyak sekali manfaatnya. Waktu hidup itu sedekah nilainya ya bisa 100 kali lipat ganda kebanding daripada kita ya kita masih atau kita udah meninggal dunia. Tuh, makanya saat-saat kita masih hidup, ayo kita kesempatan buat berinfak, bersedekah ya. Tapi kalau kita udah meninggal dunia, nanti yang sedekahin keluarga kita itu nilainya udah sedikit sekali. Ya. Nah inilah selalu diingatkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang terakhir Rasulullah bersabda, la yakbalullahu shadaqa rajulin walahu zurahimin muhtaj. Allah tidak akan menerima sedekah seseorang sementara dia punya keluarga yang masih membutuhkan. Makanya kalau kita mau bersedekah, lihat dulu keluarga kita. Kalau kita masih butuh, berikan kepada keluarga. Jangan kasih kemana-mana dulu dah. Kasih keluarga yang membutuhkan. Ya. Was-sodaqatu alal miskin sodaqatun. Kalau sedekah kita berikan kepada orang miskin itu satu sedekah aja. Wa ala zirrahimi, tapi kalau kita berikan kepada keluarga, isnatani pahalanya 2.
Pertama sodakoh, pahala sodakoh. Yang kedua wasilatun, pahala silaturrahim. Jadi dua. Pertama sodakoh juga. Nah yang kedua ada tali ya silaturrahim di antara kita. Tuh makanya kita lihat dulu. Kalau keluarga kita masih butuh, berikan ke keluarga. Tapi kalau keluarga kita udah nggak butuh, udah kaya semuanya, ya berikan yang lain. Begitu. Ya ini Nabi ngajarin. Ya supaya dapat pahala dua. Ada pahala sodakoh, ada pahala silaturrahimnya. Tapi kalau kita berikan kepada orang miskin saja, itu hanya sodakoh saja. Yang bagus bagaimana? Ya keluarga kita kasih, orang lain juga kita kasih. Tapi kalau nggak ada, utamakan buat keluarga dulu. Kalau keluarga itu membutuhkan. Tapi kalau keluarga sudah tidak membutuhkan, berikan orang lain. Nah kalau dua-duanya membutuhkan, kita punya, berikan pertama kepada keluarga, kedua kepada orang lain. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya supaya tujuannya ada ya nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan. Itu begitu. Kan indahnya kebersamaan begitu. Ya kita akan merasakan bagaimana hidup itu indah kalau selalu ya diliputi dengan kebersamaan. Saya kira ini kali yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Begini Bapak Saudara, terkait dengan pertanyaan ini, ya kita misalnya ya punya kampung, kemudian kita memang tinggal juga di satu kampung lagi, ya. Nah itu kita mencari rezeki di kampung A, ya. Kemudian kita punya kampung B. Nah itu bagaimana caranya supaya ini di dalam agama nih, supaya tidak menimbulkan fitnah. Ya, itu sebaiknya zakat yang kewajiban bagi kita dibagi dua. Yang pertama untuk di tempat yang kita tinggal karena kita mencari rezeki di situ. Nah, yang kedua kita juga kalau mau pulang kampung kita bawa, kita berikan juga di kampung. Itu begitu. Sehingga ya di daerahnya sendiri tempat dia nyari rezeki itu tidak terjadi fitnah. Jangan bilang wah dia tuh kagak ngeluarin zakat. Gitu. Padahal dia ngeluarin zakat, tapi zakatnya di kampung. Nah, di tempat lain. Nah, makanya supaya tidak terjadi fitnah di dalam agama diajarkan begitu. Jadi ditinggalin juga ketika dia memang tinggalnya di kawasan sini, misalnya nyari rezekinya di sini, kita berikan di sini. Nah, tapi nggak usah semua, separohnya di sini. Nanti separuhnya lagi kita bawa ke kampung karena memang orang kampung pun membutuhkan. Seperti itu. Ya, jadi ini lebih aman. Sehingga di sini baik kesannya, di sana pun kesannya baik. Karena memang kita hidup bersosial. Ya, jadi jangan sampai kita melupakan. Kok kita nyari rezeki di sini, tiba-tiba diangkut semuanya ke kampung sana. Ya, jangan. Tapi di sini tetap kita berikan, karena di sini juga banyak yang membutuhkan, ya begitu. Nah nanti separohnya kita bawa ke kampung, karena memang di kampung juga banyak yang membutuhkan, sehingga ada keindahan. Nah seperti itu. Ya silakan.
Baik. Kalau itu tanah, memang tanah dagangan, rumah-rumah dagangan, ya harus dihitung. Tapi kalau rumah tempat tinggal, ya nggak usah. Agama nggak pernah nyusahin kita, gitu. Ini rumah kita tempat tinggal, ya nggak usah dihitung. Tiap tahun zakatnya berapa, nggak ada yang ngajarin begitu. Ya, kalau memang kita dagang, ya tanah, bisnis, rumah. Nah itu rumah yang dibisnisin belum laku, tetap dihitung tiap tahun. Ini rumah bukan saya dagangin Ustaz, ini rumah tempat tinggal saya. Ya enggak, ya berat kita. Ya kalau kita hitung nih rumah kita harganya berapa? 3M. Tiap tahun ngeluarin 2,5%-nya. Berat. Jadi agama enggak memberatkan, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan persulit. Jadi yang dinamakan ya zakat tijarah itu adalah zakat yang memang barang-barang yang didagangkan. Kita punya mobil yang kita pakai, yang nggak perlu dihitung zakatnya. Kita punya motor, nggak perlu kita hitung zakatnya, karena itu memang milik kita yang kita pakai. Emas yang kita pakai, yang bini kita pakai, nggak perlu dikeluarin zakatnya. Ya walaupun 100 gram, 100 gram. Siapa yang punya bini kita ya berikan untuk sehari-hari. Itu namanya pakaian yang dipakai sehari-hari. Itu tidak perlu dikeluarkan ya zakatnya. Begitu ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.